Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warisul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Terkadang manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu, bahkan mereka rela mengorbankan apa yang dimiliki untuk mendapatkan sesuatu yang mana yang diinginkan itu belum tentu dia dapatkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat banyak saudara-saudara kita atau mungkin kita kadang terjebak. Terjebak dalam apa? Dalam fata morgana. Apa yang dimaksudkan di sini adalah betapa orang mereka mencari kekayaan, mencari materi dunia ini, dan ketika kemudian mereka mendapatkannya, mereka kemudian mengklaim dirinya telah berhasil. Atau orang lain memandangnya dia adalah orang yang sukses. Lalu sudah mendapatkan materi duniawi yang banyak. Padahal sebagai seorang muslim mestinya kita menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Rasul telah mengajarkan ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia ini. Bahkan seharusnya apa yang kita miliki dari dunia ini kita pertaruhkan, kita gunakan untuk mendapatkan apa yang menjadi warisan Rasul. Rasulullah teladan kita, yang kita bersaksi, yang kita bersyahadat bahwasanya adalah utusan Allah, hendaknya kita jadikan teladan. Dan Rasulullah SAW telah mewariskan kepada kita semua, bukan untuk keturunannya, bukan untuk anak cucunya, tapi Rasul mewariskan kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa kita tidak berburu warisan Rasul? Apa warisan Rasulullah SAW? Yang kita harus semuanya berburu. Karena itu hak semua orang. Hak semua kaum muslimin untuk mendapatkan warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warisul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berilmu itulah yang berhak mewarisi warisan para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Dinar dan dirham itu simbol kekayaan, simbol harta benda duniawi. Tidak ada nabi mewariskan harta benda yang banyak. Tidak ada yang mewariskan dinar dan dirham yang banyak, yang kemudian ditinggalkan untuk anak cucunya atau untuk umatnya. Tidak. Innama warisul ilma. Akan tetapi
yang para nabi itu wariskan itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Nah, faman akhada bihadin wafirin. Barang siapa yang dia mau mengambil warisan Rasul, yang mau berburu warisan Rasul, hendaklah dia mengambil ilmu tadi. Dan kalau orang mendapatkan ilmu, berarti dia mendapatkan warisan yang banyak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ilmu yang mana yang diwariskan oleh Rasul, oleh para nabi, yaitu ilmu tentang agama. Ilmu tentang agama. Karena agama yang akan kemudian menuntun kita. Betapa banyak saat ini kaum muslimin tentang dirinya sendiri saja belum tentu tahu ilmunya. Kalau kita hitung seorang manusia terlahir, apa yang harus dilakukan? Apakah semua orang tahu apa yang harus dilakukan ketika seorang anak itu lahir? Ada ilmunya di sana, ada tuntunannya di sana. Ketika anak sudah terlahir, apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya? Apa yang harus dilakukan? Ada hak-hak di sana, ada syariat di sana. Apakah semua orang tahu? Harus diapakan anak itu? Ketika anak sudah menginjak usia anak-anak balita, harus diapakan anak itu? Harus diajarin apa anak itu? Apakah kita dulu sama orang tua kita dibimbing, kita dituntun, kita diajari? Atau kita sebagai orang tua telah juga sama memperlakukan anak-anak kita ketika mereka masih di usia anak-anak itu? Sementara Rasul mengajari anak-anak itu harus diapakan. Apakah kemudian sebagai orang tua kita kemudian melempar begitu saja ke tempat-tempat sekolahan atau ke pesantren-pesantren untuk belajar? Terus kita bagaimana? Kenapa kita tidak sendiri mencari warisan Rasul itu, mencari ilmu itu? Kemudian ketika seorang anak sudah dewasa, dia harus ngapain? Ketika dia menikah, tahu nggak syariat-syariat apa yang ada dalam pernikahan itu? Kemudian ketika dia punya anak harus apa yang dilakukan? Ketika kemudian sampai wafatnya sendiri, apa yang harus dipersiapkan ketika seorang itu dipanggil oleh Allah? Apakah kita sudah tahu ilmunya? Bagaimana kita nanti menghadap Allah? Apa yang harus kita persiapkan? Terus kemudian ketika melihat orang tuanya meninggal, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Apakah kita semua tahu ketika orang tua meninggal apa yang harus kita lakukan? Apakah mampu semua orang itu memandikan kedua orang tuanya ketika wafat? Kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan. Apa yang harus kemudian dilakukan setelah itu? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ternyata banyak hal-hal dalam diri kita saja kita tidak tahu tentang syariat ini. Sehingga apa? Mengambil ilmu dari orang juga sama-sama tidak tahu. Akhirnya itulah yang kemudian menimbulkan kesalahan. Sebagaimana Rasul SAW telah ingatkan, Inna Allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin biqabdin al-ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan sekali angkat, sekali cabut ilmu. Akan tetapi
Allah caranya menghilangkan ilmu, mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, mewafatkan orang-orang yang ahli ilmu. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun. Ya. Ketika sudah tidak ada satu orang pun yang ngerti tentang agama ini, maka kemudian manusia kemana harus bertanya? Kemudian yang tersisa orang-orang yang tidak berilmu. Yang tersisa orang-orang yang bodoh. Maka kemudian ketika ada pertanyaan, dia bertanyalah kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Maka karena ditanya orang yang bodoh tadi, kemudian ngasih jawaban. Ngasih fatwa. Ternyata yang dijawabkan, yang diberikan jawaban, yang difatwakan, kemudian tanpa dasar ilmu. Jadilah apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Begitulah pentingnya ilmu dalam hidup ini. Sehingga kita semuanya masing-masing harus belajar mencari ilmu. Sehingga kita semuanya berhak mewarisi warisan Rasul yaitu al-ilmu. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang ngerti, kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Jangan kemudian tidak tahu, kamu diam, kemudian melakukan sesuatu yang salah. Atau kamu bertanyanya kepada orang yang tidak berilmu, sehingga mereka memberikan jawaban yang salah. Kemudian perlu kita ingat, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ini berat jamaah sekalian. Apa? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu. Khotib ulangin, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu padanya. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah telah berikan nikmat kepada kita pendengaran. Untuk apa pendengaran? Kenapa tidak dipakai untuk mendengarkan ilmu? Kita dikasih penglihatan. Kenapa tidak dipakai penglihatan kita untuk membaca? Banyak kitab-kitab, banyak buku-buku dari para ulama. Dan kita diberikan hati, akal, pikiran. Kenapa kita tidak pakai untuk memahami, merenungkan? Sehingga semua apa yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu yang jelas, berdasarkan syariat, ada dalilnya, ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga yang kita lakukan menjadi amal soleh. Sehingga pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah akan mudah dan digampangkan oleh Allah karena kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Akhirnya marilah kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bagian dari warisan Rasul, yaitu al-ilmu, sehingga memberikan kepada kita pencerahan dalam hidup ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Warda'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.